Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Syafitri dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Buatan Muslimin. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yakni mengenai peserta didik, di mana tugas video ini merupakan tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu, yakni Ibu Sofiatun Nahwiyah SPDI MA. Peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik merupakan kata yang sudah lumrah kita dengar di dalam dunia pendidikan. Maka apa itu peserta didik? Materi yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian. Peserta didik terbagi menjadi dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sementara secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang tengah mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan arahan dan bimbingan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan baik dari segi mental, fisik, dan pikiran. Jadi, bagaimana karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta didik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi peserta didik memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik mengalami periodasi pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, setiap peserta didik akan melalui masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, di mana perbedaan ini disebabkan oleh pembawaan atau lingkungan di mana ia berada. Yang keempat, peserta didik merupakan dua unsur utama, jasmani dan rohani, di mana jasmani berupa bentuk fisik dan rohani berupa daya akal dan hati nurani. Dan yang kelima, peserta didik memiliki potensinya masing-masing yang harus dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Apa saja kebutuhan dari peserta didik? Kebutuhan peserta didik adalah hal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik atau hal yang harus diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Di sini, kebutuhan peserta didik diklasifikasikan menjadi 8 kebutuhan, di mana kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisik. Proses pertumbuhan fisik dari seseorang itu diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun, dianggap mengalami masa kanak-kanak. Yang kedua, pada usia 7 sampai 14 tahun. Pada usia ini biasanya peserta didik tengah mengalami masa sekolah didukung dengan masa peralihan pendidikan formal. Dan yang ketiga, pada usia 14 sampai 20 tahun, ini biasanya peserta didik mengalami proses pubertas yang menuju ke arah kedewasaan. Untuk melalui tahapan-tahapan proses pertumbuhan fisik ini, maka diperlukan peran seseorang, yaitu disinilah peran seorang pendidik, di mana seorang pendidik harus mampu membimbing, mengarahkan, dan memberikan perhatian serta menuntun peserta didiknya menuju ke arah kedewasaan, yang tujuan akhirnya dapat menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab atas apa yang dipilih oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial digunakan untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik yang pada hakikatnya adalah seorang individu yang ingin diterima eksistensi atau keberadaannya di tengah masyarakat sesuai dengan keberadaan dirinya sendiri. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Kebutuhan untuk mendapatkan status ini merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Nah, dengan mendapatkan status akan menjadikan pribadi yang mandiri, menjadikan identitas yang jelas, serta rasa kebanggaan tersendiri di dalam diri peserta didik itu. Yang keempat, kebutuhan mandiri.
Setelah mengalami masa kanak-kanak, maka seorang peserta didik akan melalui masa pubertas, di mana masa ini masa untuk menentukan jati dirinya, untuk mencari bagaimana kepribadiannya dan segala pengalaman akan dilalui. Maka kebutuhan mandiri ini akan membentuk kepribadian peserta didik itu sendiri dengan memberikan kebebasan dari apa yang ia dapatkan atau dari pengalaman yang dia dapatkan. Dengan kebebasan, dengan kemandiriannya dapat mengembangkan kepribadiannya sesuai pengalaman yang ia lalui. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Untuk mendapatkan kebutuhan prestasi ini, maka harus terpenuhi kebutuhan untuk mendapatkan status dan kebutuhan untuk kemandirian. Di mana ketika ia sudah mendapatkan dua kebutuhan ini, maka dengan sendirinya akan menciptakan prestasi di dalam dirinya. Prestasi ini terkait apa potensi yang di dalam dirinya yang dapat ia kembangkan, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Ternyata peserta didik juga membutuhkan kasih dan sayang dari seseorang, di mana kasih dan sayang yang didapatkan oleh peserta didik ini di dalam lingkungan pendidikan adalah dari seorang pendidik. Islam sendiri sudah mengatur bagaimana kasih dan sayang yang dikejar oleh Islam akan kasih sayangnya seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nantinya yang diharapkan dari seorang pendidik, di mana ia mampu memenuhi kebutuhan kasih dan sayang dari peserta didiknya. Dengan begitu akan membuat mudah peserta didik dan pendidik di dalam menjalankan program pendidikan. 7. Kebutuhan untuk curhat. Peserta didik yang tengah mengalami masa pubertas, dia mulai mengalami problema-problema kehidupan, di mana di dalam menjalani problema-problema ini maka mengurangi beban-beban masalah yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari seorang peserta didik itu. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki filsafat hidup. Begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik memiliki ide, keindahan, pemikiran, kehidupan, rasa berani, rasa takut, rasa salah, dan rasa benar. Semua ini merupakan suatu bentuk filsafat hidup. Filsafat hidup ini juga erat kaitannya dengan agama, karena agama yang menjadi pedoman kita di dalam bertingkah laku. Yang pertama yaitu dimensi fisik atau jasmani. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan abiotik. Manusia sebagai peserta didik memiliki proses yang sama dengan makhluk lainnya seperti hewan, tetapi yang membedakannya ialah manusia memiliki akal dan pikiran sementara hewan tidak. Di dalam ruh ini merupakan vitalitas kehidupan yang sangat bergantung kepada rekonstruksi fisik seperti tulang sumsum, darah, daging, tulang, rambut, kulit, dan lain sebagainya. Kedua, dimensi akal. Akal sebagai pandangan batin yang berpandang tembus melebihi penglihatan mata. Yang ketiga, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, setiap manusia membutuhkan agama, karena dengan agama, manusia itu memiliki tujuan hidup, memiliki cara hidup, memiliki pedoman di dalam kehidupannya. Yang keempat, yaitu dimensi akhlak. Akhlak dalam pandangan Islam adalah suatu hasil dari iman dan ibadat, di mana akhlak ini terbentuk, perilaku ini terbentuk melalui ibadah-ibadah. Maka akhlak dalam Islam bersumber pada iman dan takwa, yang dimana nantinya mempunyai tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikianlah pemaparan materi saya mengenai peserta didik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.